Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kita lanjut sekarang ke materi selanjutnya ataupun materi terakhir. Bisa nyatakan bahwasanya ini materi terakhir kita. Oke, yaitu kita akan membahas masuknya Belanda ke Nusantara ataupun ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Indonesia dimulai pada tahun 1595 pada saat Cornelis de Houtman memimpin armada yang terdiri dari 4 buah kapal menuju Nusantara. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda Pantai Barat, Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten pada tanggal 6 Juni 1596. Armada kapal tersebut sampai di Sumatera pada tanggal 22 Juni dan mendarat di Pelabuhan Banten. Pada tahun 1958, kembalinya armada Belanda masuk ke Nusantara dipimpin oleh Jacob van den Eyck dan Warmich dan mendarat di Maluku. Awalnya kedatangan Belanda yaitu hanya untuk berdagang rempah-rempah. Yang harus kita garis bawahi bahwasanya seluruh para penjajah ketika datang ke Indonesia itu mereka hanya ingin mencari rempah-rempah. Mereka ingin berjualan rempah-rempah karena ketika mereka datang ke Nusantara, mereka membeli rempah-rempah dengan taksiran terbilang murah, lalu dia menjual kembali ke Eropa itu dengan harga yang mahal. Bisa kita contohkan bahwasanya ketika mereka membeli di sini sekitar 100.000 untuk sekarang ini, maka di sana mereka akan bisa menjual seharga 1 juta per kilo. Makanya Indonesia yang kaya dengan hasil alamnya mampu membuat bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Dikarenakan seperti cengkeh, itu bisa membuat kehangatan bagi mereka. Oke, ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka membuat yaitu suatu organisasi yang bernama VOC. Oke, VOC itu VOC Indonesia pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai penuh oleh pemerintahan Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markas Belanda yaitu di Batavia. Batavia yaitu Jakarta untuk sekarang ini. Yang kini bernama Jakarta. Oke. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwasanya rempah-rempah itu sangat menjanjikan pada zaman dahulu ya. Ada tiga tujuan VOC datang ke Indonesia. VOC di Indonesia. Yang pertama, menghindari persaingan dagang di antara para pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat persatuan untuk menghadapi persaingan dengan perdagangan Eropa lainnya. Yang ketiga, membantu perekonomian Belanda yang saat itu sedang berperang dengan Spanyol. Oke, negara Belanda itu menjual hasil rempah-rempah itu dengan harga yang tinggi. Ketika pada saat itu mereka menjualnya untuk hal kas negara mereka untuk melakukan peperangan selanjutnya yang terjadi di antara Belanda dan negara-negara lainnya. Yang kedua yaitu memperkuat persatuan untuk menghadapi persaingan dengan para pedagang Eropa lainnya. Iya, seperti saya bilang tadi bahwasanya itulah hasil cerdik dari Belanda ketika mereka datang ke Nusantara. Oke, namun pemerintah VOC mempunyai hak khusus. Ada 5 hak khusus monopoli itu. Yang pertama, hak mencetak uang sendiri. Yang kedua, hak mendirikan benteng dan membentuk tentara sendiri. Yang ketiga, hak mengadakan perundingan dengan para raja yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia. Yang keempat, hak mengangkat gubernur jenderal. Yang kelima, hak monopoli. Pada tahun 1609, VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan
Namun niat tersebut dihalang oleh Raja Gowa. Raja Gowa tersebut melakukan kerjasama dengan para pedagang-pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol, dan Portugis. Pada tahun 1610, Ambon dijadikan pusat VOC, dipimpin oleh gubernur-gubernur jenderal. Tetapi selama 3 orang gubernur-gubernur jenderal, Ambon tidak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur perdagangan Asia. Pada tahun 1609, VOC membuka kantornya di Sulawesi. Pada bulan Mei 1619, Jan Petersen Kon, seorang Belanda, melakukan pelayaran di Banten dengan 17 kapal. Pada tanggal 30 Mei 1619, Jan Peterson Kon melakukan penyerangan terhadap Banten dan berhasil memukul mundur para tentara Banten. Kemudian Jan Peterson Kon membangun Batavia sebagai pusat militer dan administrasi yang relatif aman bagi perdagangan dan pertukaran barang-barang. Karena dari Batavia mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia di bagian timur. Pada tahun 1619, Jan Peterson ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC. Dia menggunakan kekerasan untuk memperkokoh kekuasaannya dan menghancurkan semua yang merintangi dan menjadikan Batavia sebagai tempat bertemunya kapal-kapal dagang VOC. Oke, bisa kita lihat bahwasanya Jan Peterson Kon itu dia melakukan kekerasan, tindak di mana sesuatu hal yang tidak dimaklumi ya kan, dikarenakan nggak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Namun pada saat zaman dahulu kekerasan adalah hal yang paling diutamakan dikarenakan siapa yang berhasil merebut, siapa yang juara dia yang memakan. Oke. Jan Peterson. Pada masa kekuasaan VOC banyak melakukan penyelewengan, kerusuhan, dan kekejaman terhadap rakyat antara lain. Yang pertama, tahun 1620, dalam rangka mengatasi masalah penyeludupan di Maluku, VOC melakukan pembangunan, pengusiran, bahkan pembantaian seluruh penduduk Pulau Banda dan berusaha menggantikan dengan orang-orang Belanda pendatang dan mempekerjakan tenaga kerja kaum budak. Kurang ajar. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Tahun 1660, armada VOC terdiri dari 30 kapal menyerang Goa dan menghancurkan kapal-kapal Portugis pada bulan Agustus sampai Desember 1660. Sultan Hasanuddin, Raja Goa, dipaksa menerima persetujuan perdamaian dengan VOC. Namun persetujuan ini tidak berhasil mengakhiri permusuhan. Tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bonggaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin kembali mengobarkan ya. Bulan April 1668 dan Juni 1669, VOC melakukan serangan besar-besaran terhadap Goa dan setelah pertempuran ini, perjanjian Bonggaya benar-benar dilakukan. Tahun 1669, kondisi Nusantara bagian timur bertambah kacau. Kehidupan ekonomi dan administrasi terkendalikan lagi. Tidak terkendalikan lagi. Oke, yang ketiga. VOC melakukan pelayaran Honggi, yaitu pelayaran yang bertujuan menghukum penduduk yang menjual rempah-rempah ke pihak lain. Rakyat melakukan perlawanan, salah satunya adalah Kerajaan Banten, dipimpin oleh Sultan Ageng Trijasa yang memiliki armada yang dibangun menurut model Eropa. Akibat pemberontakan ini, VOC mengalami kesulitan dan kekurangan dana. Tambah pula terjadi korupsi dan penyelewengan di tubuh VOC, sehingga akhirnya VOC mengalami kebangkrutan pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan. Masa pemerintahan Herman Willem Daendels 1801 sampai 1811. Setelah VOC dibubarkan, wilayah Nusantara diserahkan kembali kepada Belanda. Kerajaan Belanda menegaskan bahwa Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara. Istana Daendels kedudukan di Buiterzong, yaitu di Bogor. Usaha yang dilakukan Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman negara lain, yaitu Inggris.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh Daedalus antara lain, ada 5 langkah yang ditempuh oleh Daedalus ini. Yang pertama, melatih bangsa Indonesia menjadi seorang tentara. Ya, bisa kita lihat seperti halnya yang ada terjadi di sekarang Korea Utara. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ya, untuk ketika masyarakat sudah bisa militer, maka harus ada persenjataan untuk melakukan peperangan. Yang ketiga, membangun benteng-benteng pertahanan. Ya, oke, karena ketika pada zaman dahulu ya banyak yang terjadi peperangan terjadi di antara kapal. Mereka karena itulah mereka membangun benteng untuk mempertahankan eh, wilayah yang dipegangnya. Yang keempat, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujuk Kulon, Banten. Yang kelima, membangun jalan raya Anyer penarungan sepanjang 100 km. Mohon maaf, 1000 km. Istana Daedalus di Bogor. Salah satu program Daedalus adalah kerja paksa tanpa upah yang disebut Rodi. Kerja paksa ini dilakukan untuk kepentingan penjajah dengan tujuan untuk menguasai rakyat di Pulau Jawa. Bentuk kerja paksa tersebut yaitu yang pertama, memaksa rakyat untuk membangun jalan dari Anyer sampai Penarungan sepanjang 1000 km. Bisa dibayangkan ya kan, kejam kali. Yang kedua, membangun pelabuhan dan benteng pertahanan dan gedung-gedung pemerintahan Belanda. Dalam kerja paksa ini, rakyat diharuskan membawa bekal sendiri, sementara Belanda tidak memberikan upah maupun makanan ataupun minuman. Akibatnya, rakyat banyak menderita kelaparan, terserang penyakit hingga meninggal dunia. Ya, bisa dibilang kerja kerja keras, habis-habisan, malahan mereka tidak diupah dan tidak diberi makan. Itu salah satu tindakan yang tidak manusiawi untuk saat ini ya. Untuk mengatasi kebutuhan dana, Daedalus melakukan beberapa hal yaitu yang pertama, rakyat diharuskan menyerahkan hasil bumi sebagai kewajiban membayar pajak. Ya, yang kedua, rakyat menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, rakyat di Jawa Barat diwajibkan menanam kopi untuk pemerintahan Belanda. Yang keempat, menjual tanah negara kepada pihak asing. Peraturan-peraturan ini tentu saja menyusahkan masyarakat. Dikarenakan ya beberapa ini tidak manusiawi. Bulan Mei 1881, Daedalus digantikan oleh James William Jason. Daedalus kemudian bekerja di bawah Napoleon dalam peperangannya yang gagal di Moskowa. Masa pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1814. Pada tanggal 11 September 1811, Belanda menyerahkan daerah jajahannya kepada Inggris. Pemimpin pasukan Inggris di Indonesia oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles berusaha menunjukkan perhatiannya kepada kesejahteraan pendudukan asli sebagai tanggung jawab pemerintah. Selain itu, kebijakan Raffles yang terkenal di Indonesia adalah memasukkan sistem Landgraf, yaitu pajak tanah, yang selanjutnya meletak dasar bagi perkembangan perekonomian. Raffles juga mengenalkan sistem uang dan penegakan desa sebagai pusat administrasi. Raffles juga dikenal sebagai seorang yang memperhatikan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tumbuh-tumbuhan. Untuk menghargai jasa Raffles, namanya diabadikan sebagai nama sebuah bunga, yaitu Rafflesia arnoldii. Ya, bisa kita simpulkan bahwasanya ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka bukan memberikan kemakmuran, mereka betul-betul menjajah. Ya, bisa kita lihat bahwasanya negara yang dijajah oleh Belanda yaitu negara yang bodoh. Sedangkan negara yang dijajah oleh Inggris adalah negara yang maju untuk saat ini. Bisa kita simpulkan, bisa kita lihat contohkan seperti negara Malaysia, yaitu negara tetangga kita. Mereka hanya mempunyai sedikit lah, berapa persen dari tanah Indonesia. Tapi mereka bisa berkembang pesat. Singapura lebih kecil, tapi mereka menjadi negara yang sangat luar biasa untuk sekarang ini. Oke, sekian dari saya pada pertemuan hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Karena saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan, dan masih banyak kesilapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.